Selamat hari Minggu. Jumpa kembali dengan Gary dan Riri. Gary, apa kabar hari ini? Baik dong, Ri. Kalau Riri apa kabar? Baik juga, Gary. Teman-teman, apa kabar? Semoga kita sehat selalu ya. Nah, Gary, hari ini kita kembali memuji Tuhan. Dan nanti kita juga mendengarkan cerita dan melakukan aktivitas. Iya, Riri. Ya udah, yuk kita mulai ibadahnya. Yuk. Shalom adik-adik. Hari ini bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu bersama Kak Dina. Adik-adik semua yang ada di rumah, apa kabarnya? Baik? Ya. Adik-adik semua yang ada di rumah, semua yang siap memuji Tuhan, mari kita lambaikan tangan kita masing-masing yang ada di rumah. Hai. Oke. Kita mau semangat memuji Tuhan, kita bernyanyi adalah sukacita di hatiku. Semua bersuka cita ya? Ya, sekarang kita mau buka ibadah kita mau sama-sama berdoa. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kami kembali boleh beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk setiap saat, setiap waktu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan, kami diberikan sukacita, semua itu datangnya daripada Tuhan. Biarlah kami boleh bersyukur untuk semua pemberian Tuhan yang begitu baik buat kami. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami mohon Tuhan pimpin dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Hati Senang. Semua tepuk tangan ya. Hati senang berarti wajahnya semua gembira. Boleh duduk kembali. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan adik-adik boleh masukkan ke dalam amplop yang sudah adik-adik siapkan.
Nanti kalau tiba saatnya kita bisa bergereja kembali, adik-adik boleh membawanya ke gereja. Atau adik-adik bisa minta tolong sama papa dan mama untuk dapat mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Di sini senang, di sana. Ih, Gary batuk. Kurang minum nih. Nanti jangan lupa minum ya. Iya Riri, nanti aku minum air yang banyak. Nah, teman-teman, hari ini kita mau dengar cerita tentang air yang berubah menjadi anggur loh. Oh iya Ri, ya udah, yuk kita dengarkan ceritanya sama-sama. Selamat hari Minggu adik-adik, berjumpa kembali dengan Kak Hana. Adik-adik gimana kabarnya? Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya, tetap semangat, tetap sukacita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah sekarang adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berikan kekuatan kepada kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik di sini pasti pernah ya ikut orang tuanya atau ikut saudaranya pergi ke pesta pernikahan. Atau mungkin di antara keluarga adik-adik ada yang mengadakan pesta pernikahan. Nah, di pesta pernikahan itu banyak orang, semuanya bersuka cita, mereka bergembira. Dan di pesta pernikahan itu kita juga bisa menikmati makanan dan minuman yang banyak. Nah, cerita hari ini kita akan mendengarkan tentang keajaiban yang terjadi di pesta pernikahan. Nah, cerita firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Adik-adik, pada waktu Yesus masih ada di dalam dunia, Tuhan Yesus juga pernah pergi ke pesta pernikahan. Waktu itu di Kana, di daerah Galilea, ada sebuah keluarga yang mengadakan pesta pernikahan. Yesus dan murid-muridnya diundang juga untuk datang ke pesta pernikahan tersebut. Nah, kemudian Yesus dan murid-muridnya datang menghadiri pesta pernikahan tersebut. Maria, ibu Yesus juga datang ke pesta pernikahan tersebut. Nah, adik-adik, di pesta pernikahan itu banyak orang. Mereka bergembira, mereka bersuka cita, mereka menikmati makanan dan minuman yang disediakan oleh orang yang mengadakan pesta tersebut. Nah, adik-adik, pada waktu itu, kalau misalnya ada sebuah keluarga yang mengadakan pesta pernikahan, maka orang-orang yang datang itu akan dikasih minum anggur. Jadi setiap orang yang datang minum anggur yang disediakan oleh orang-orang yang sedang mengadakan pesta tersebut. Nah, tetapi ternyata adik-adik, orang yang mengadakan pesta tersebut kekurangan anggur. Sebab banyak orang yang minum anggur tersebut, banyak orang yang datang ke pesta sehingga anggurnya menjadi kurang. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut adik-adik? Karena anggurnya habis, nah ternyata Maria tahu bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara. Dia datang menjumpai
Yesus. Maria berkata kepada Yesus bahwa orang-orang yang mengadakan pesta tersebut telah kehabisan anggur. Kemudian Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, apakah yang engkau mau dariku? Waktuku belum tiba." Nah, tetapi Maria berkata kepada pelayan-pelayan yang ada di pesta tersebut supaya mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian di tempat itu ada 6 tempayan yang sangat besar. Tempayan itu adalah tempat untuk menampung air pada zaman dulu. Nah, kemudian Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu untuk mengisi tempayan itu dengan air yang sangat banyak. Kemudian pelayan itu mengisi air dalam tempayan itu. Kemudian Yesus meminta mereka untuk mengantarkannya kepada pemimpin pesta. Nah, ketika pelayan-pelayan itu membawa tempayan-tempayan yang berisi air itu kepada pemimpin pestanya kemudian mencicipi air tersebut. Nah, ternyata adik-adik, keajaiban telah terjadi. Ternyata air tadi yang diisi dalam tempayan telah berubah menjadi anggur. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa air itu berubah menjadi anggur? Siapa yang merubahnya? Nah, ya benar adik-adik, Tuhan Yesuslah yang berkuasa yang mengubah air itu menjadi anggur. Jadi semua orang bersuka cita dan mereka dapat meminum anggur tersebut. Murid-murid Tuhan Yesus juga tahu bahwa Yesuslah yang berkuasa yang mengubah air itu menjadi anggur. Mereka percaya bahwa Yesus penuh kuasa, Yesus penuh kemuliaan, dan mereka akhirnya percaya dan taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, air telah berubah menjadi anggur oleh kuasa Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa berkuasa mengubah air itu menjadi anggur. Karena Tuhan Yesus itu penuh kuasa, penuh keajaiban. Tidak ada yang seperti Yesus. Dia adalah Tuhan yang maha besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Nah, adik-adik, kita adalah orang-orang yang telah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita harusnya bersyukur, harusnya bergembira, harusnya bersukacita. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang penuh kemuliaan, punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan hal-hal ajaib dan sanggup menolong kita. Oleh karena itu, kita juga harus tetap bersyukur dengan melakukan segala perintah Tuhan. Kita harusnya memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan Yesus yang penuh kemuliaan, yang layak menerima setiap pujian dan penyembahan kita, layak menerima setiap pengagungan kita. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini, dan sekarang kita akan mendengarkan atau membacakan ayat hafalan bersama dengan Riri. Hai Riri. Hai Kakak. Tadi kita udah dengarkan firman Tuhan tentang air yang berubah menjadi anggur. Nah, siapa sih yang merubah air itu menjadi anggur? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus penuh kemuliaan. Iya, betul Riri. Tuhan Yesus penuh kemuliaan. Dia penuh kuasa. Hanya Dialah yang sanggup merubah air menjadi anggur. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa seperti Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membacakan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 20b. Bunyinya demikian, Yesus adalah anak Allah. Nah, sekarang kita akan membaca bareng-bareng ya, Riri dan adik-adik di rumah. Oke. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 9 ayat 20b. Yesus adalah anak Allah. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 20b. Yesus adalah anak Allah. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang boleh kami dengar, mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kuasa, penuh kemuliaan, dan sanggup melakukan segala perkara yang besar. Tuhan, tolong kami juga supaya kami dalam kehidupan kami sehari-hari kami semakin mengagumi Tuhan, semakin memuji memuliakan nama Tuhan, dan mampukan kami juga untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Kak Ellen. Selamat hari Minggu, Gar. Selamat hari Minggu, teman-teman adik-adik. Wah, bulan ini sudah 1 tahun, Kak Ellen. Kita ibadah di YouTube. Oh iya ya, Gar.
Nggak terasa ya, cepet banget ya. Semoga adik-adik teman-teman semua masih tetap semangat ya. Belum ada yang bosan kan sekolah di rumah? Nah, hari ini kita mau bikin apa? Kita mau membuat bejana-bejana dari plastisin, Gar. Wah, Seru punya pasti deh. seru. Benar, seru punya kok, Gar. Yuk kita mulai. Yuk. Nah, Kak Ellen, kita mau bikin apa hari ini? Kita, Gary, mau bikin bejana-bejana dari plastisin. Oh iya. Seperti tadi adik-adik denger ya, Kak Hana cerita mengenai mujizat Tuhan Yesus menjadikan air menjadi anggur. Oh iya, benar. Ya udah Kak, kita bahan-bahan yang kita perlukan apa aja? Bahan-bahan yang kita perlukan adalah segala jenis plastisin, terserah sesuai selera ya, sesuai yang adik-adik suka. Satu atau dua warna juga boleh, kakak senangnya warna-warni ya. Terus seperti biasa, bolpen dan kertas untuk menulis ayat hafalan. Itu saja. Nah sekarang kakak tawarin Gary untuk warna pertama apa ya, Gar? Aku mau warna merah Kak. Warna merah ya, Gar? Iya, warna merah. Oke, kita mulai bikin bejananya. Ini maksimal kakak bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6 warnanya. Kita bikin 6 warna ya, Gar? Oke. Nah, berarti yang paling atas kita kasih. Gampang sih adik-adik, kita bikin kayak donat. Diputer-puter ya, Gar? Iya. Adik-adik. Dan disatukan. Ini untuk di atas ya, Gar? Adik-adik. Itu yang paling atasnya ya Paling Kak? atasnya ya, Gar? Iya, ya adik-adik ini yang paling atas ya. Kelihatan ya? Berarti tengahnya ada lubangnya ya Kak? Tengahnya kita kasih lubang kayak donat aja gitu adik-adik ya. Oh iya, kayak donat. Ya, kayak donat. Oke, nih kelihatan ya. Warna berikutnya apa lagi, Ger? Gary mau pakai warna putih. Warna putih. Warna putih. Seputih bulu domba. Oh iya ya, Ger. Bener. Putih bulu domba. Berarti Gary kebalikannya sama kakak ya. Kakak putih dulu baru merah. Oh iya. Gak apa-apa. Sesuai selera adik-adik, sesuai selera Gary ya. Kita puterin lagi, terus kita jadiin kayak donat ya adik-adik. Dibikin kayak donat lagi ya teman-teman. Lalu Disatukan dengan yang merah, ditempel ya. Dia langsung Iya. menempel ya adik-adik. mm-mm. Gary juga pasti udah nyobain ya. Oke, warna apa lagi, Ger? Gary mau pakai warna biru. Warna biru. Kalau ditanya berapa banyak ya kira-kira segini lah ya. Nggak ini kok, nggak usah banyak-banyak banget sih. Sedikit aja biar bikinnya bisa banyak. Sedikit aja betul, Ger, biar bikinnya bisa banyak. Seperti tadi diputerin kayak donat dan dibuatkan bolongannya, Ger. Ya, teman-teman. Wah, merah, putih, biru. Terus 3 warna lagi ya? Iya. Apa lagi ya, Ger? Warna kuning Kak Ellen. Warna kuning. Oke, warna kuning. Kita puterin lagi. Teman-teman warnanya nggak harus sama kayak yang Gary pilih kok. Boleh pakai warna yang teman-teman mau. Ya, bebas ya teman-teman, adik-adik. Wow, warnanya seru juga ya, Ger? Lucu ya. Nah, 2 lagi, Ger. Aku mau pakai yang warna ungu Kak Ellen. Warna ungu. Oh iya, warna kesayangan Kak Ellen. Iya. Nanti yang terakhirnya aku mau pakai warna hijau. Oh, oke. Kita lagi. Adik-adik udah sampai berapa warna ya? Udah sama kayak kakak sama Gary belum? Udah warna ke-5. Teman-teman bikinnya yang semangat ya, supaya nanti jadinya bagus. Semangat ya adik-adik, teman-teman. Tuh. Yang terakhir apa, Ger? Warna hijau Kak Ellen. Warna hijau ya. Nah, warna hijau ini baru kita bikin seperti dasarnya ya, seperti lingkaran ya, Ger, teman-teman, adik-adik. Berarti nggak ada bulatan di tengahnya ya Nggak Kak? ada bulatan di tengahnya, kita puter, kita puterin, terus
dipepatin gini ya. Oh, Gitu ya, oke. Ger. Gitu teman-teman. Jadilah dasarnya. Supaya airnya nggak keluar. Supaya airnya tidak keluar, nggak keluar ya. Oke, ini kakak bikin agak kurus sedikit di tengah-tengahnya ya Ger. Jadi seolah-olah itu kayak bejana atau kayak guci. Teman-teman pernah lihat kayak guci gitu nggak sih? Tempayan gitu ya Ger ya. Zaman dulu orang minumnya dari tempayan-tempayan. Seperti mungkin adik-adik tahu teko. Nah zaman dulu minumnya dari sini bukan dari teko. Tuh, udah jadi deh. Ye, sudah jadi tempayannya. Sudah jadi tempayannya. Nih ini kan sudah kering yang punya kakak. Ini adik-adik bisa jadiin tempat bolpen. Wah, iya Ya benar. kan? Serba tuh, Fungsinya juga bisa banyak. serba fungsi. Betul, Ger. Bisa tempat bolpen atau tempat gunting. Kalau teman-teman bikinnya lebih gede, bisa untuk tempat gunting. Iya. Kelihatan ya? Tuh, lumayan kan? Wah, lucu. Terus kita bikin apa lagi, Kak Ellen? Jangan lupa di bawahnya ini kita tulis ayat hafalan ya, Ger. Oh, oke, ayat hafalan. Kakak mau rapiin dulu ininya. Walaupun sudah ditulis, tapi kakak tulis lagi ya, biar teman-teman bisa ngikutin. Oke. Ya. Teman-teman yang kalau belum bisa nulis, bisa minta tolong papa dan mamanya. Jadi ayat hafalannya, iya, minta tolong mama dan papa ya, dituliskan. Apa, Ger? Dari Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, pasal yang ke-9, ayat 20b. ayat 20b. Bunyinya, Yesus adalah Yesus adalah anak Allah. anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Dari Kisah Para Rasul 9 ayat 20b. Kebaca ya adik-adik? Iya, kebaca Kak Ellen. Yeay. Nah ini yang akan kita taruh di bawah bejana-bejana kita ya. Yeay, selesailah kreativitas kita. Terima kasih Gary sudah membantu kakak. Ye, selesai. Wah, kreativitas kita sudah selesai. Iya, terima kasih ya Ger, kakak ditemenin. Ye, Kak Ellen tetap sehat ya. Makasih Gary juga tetap sehat. Adik-adik juga di rumah semuanya tetap sehat ya, semangat ya. Sampai kesempatan berikutnya kita akan ketemu kembali di acara kreativitas kita. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Teman-teman tetap jaga kesehatan ya, supaya minggu depan kita bisa bertemu lagi. Iya, betul. Dan minggu depan kita ibadahnya akan dilaksanakan di Zoom ya. Oke, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan memberkati. Bye-bye.